Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Anisa Wahdiniawati, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah e-marketing, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Branding dan Selling dalam Digital Marketing. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Siska Viviani, ada Senia Hafisya, dan Inggit Ganasih. Daftar isi, ada abstrak, latar belakang, kajian pustaka, studi kasus, dan kesimpulan. Abstrak, perkembangan teknologi telah mengubah strategi pemasaran, menjadikan digital marketing sebagai kunci dalam membangun branding dan meningkatkan penjualan. Branding digital menciptakan nilai dan hubungan emosional dengan konsumen, sementara selling berkembang menjadi lebih interaktif melalui media digital. Studi kasus Tokopedia menunjukkan bahwa integrasi branding dan selling yang didukung kepemimpinan visioner mampu memperkuat posisi pasar. Sinergi keduanya penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mendorong kinerja bisnis yang berkelanjutan. Latar belakang, kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam dunia pemasaran, di mana perusahaan kini beralih dari metode konvensional ke strategi digital. Digital marketing muncul sebagai solusi efektif yang mampu menjangkau konsumen lebih luas dan membangun citra merek yang kuat. Berbagai platform digital seperti media sosial dan e-commerce dimanfaatkan untuk memperkuat kehadiran brand dan memudahkan transaksi. Branding digital tidak hanya sebatas tampilan visual, tetapi juga mencakup penciptaan nilai dan hubungan emosional dengan konsumen. Strategi ini penting untuk membangun loyalitas pelanggan dan memperkuat daya saing. Bahkan bagi UMKM yang kini dapat membangun citra merek profesional dengan biaya yang relatif rendah. Di sisi lain, selling dalam dunia digital melibatkan pendekatan personal yang mampu meningkatkan konversi pembelian melalui interaksi langsung dan fleksibel dengan konsumen. Bagi UMKM, integrasi antara branding dan selling digital menjadi kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Contoh seperti Santi Gallery menunjukkan keberhasilan penggunaan strategi digital dalam memperluas pasar dan membangun persepsi positif. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha memahami bahwa membangun merek dan menjual produk secara terpadu di ranah digital adalah fondasi dari strategi pemasaran yang efektif di era persaingan global saat ini. Kajian teori digital marketing. Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan media digital dan teknologi internet untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada halayak target. Tujuan utamanya merupakan untuk mencapai sasaran bisnis seperti meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek, dan meningkatkan penjualan melalui berbagai platform digital. Digital marketing merupakan strategi pemasaran modern yang efektif dalam menjangkau audiens lebih luas, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, serta meningkatkan konversi dan penjualan. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital, perusahaan terutama UMKM dapat memasarkan produk atau jasa secara efisien tanpa terhalang batasan geografis. Oleh karena itu, digital marketing menjadi solusi penting untuk mencapai tujuan bisnis dan memperluas jangkauan pasar di era teknologi saat ini. Branding dalam digital marketing merupakan bagian krusial dalam digital marketing karena membentuk persepsi konsumen terhadap produk atau layanan. Dalam era digital, branding tidak hanya sebatas logo atau desain visual, tetapi juga menyangkut pengalaman dan nilai yang ditawarkan melalui berbagai media digital seperti media sosial dan marketplace. Strategi branding yang konsisten mampu membangun loyalitas pelanggan dan membedakan merek di tengah persaingan pasar yang ketat. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya jumlah penggunaan internet, khususnya di Indonesia, mendorong perluasan digital branding di berbagai sektor. Akses masyarakat terhadap media sosial semakin memudahkan perusahaan untuk menjangkau audiens tanpa batas geografis, menyampaikan pesan secara langsung, dan membangun hubungan interaktif.
Selain itu, pemasaran digital lebih hemat biaya dibandingkan metode tradisional, menjadikannya pilihan yang relevan dan efisien. Pemanfaatan platform seperti Instagram dan Facebook memungkinkan perusahaan menyampaikan pesan merek secara visual dan menarik. Konten seperti gambar dan video efektif dalam membangun citra merek yang mudah diingat. Contoh di sentra industri Rajutan Binong, Jati menunjukkan bahwa kombinasi iklan digital, slogan menarik, dan personal selling online mampu meningkatkan kesadaran merek serta hubungan emosional dengan konsumen secara berkelanjutan. Selling dalam digital marketing. Dalam ranah digital marketing, aktivitas selling telah bertransformasi menjadi penjualan daring yang lebih fleksibel dan cepat, yang disesuaikan dengan preferensi konsumen melalui berbagai pendekatan seperti personal selling yang memungkinkan interaksi langsung dan membangun kepercayaan terhadap nilai produk. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara digital marketing dan personal selling melalui media digital secara signifikan meningkatkan angka penjualan, terutama di sektor retail dan kecantikan, karena konsumen merasa lebih diperhatikan dan mendapatkan informasi secara tepat waktu. Selain itu, selling digital juga mendukung daya saing UMKM dengan memungkinkan mereka menjangkau pasar yang lebih luas serta mempertahankan loyalitas pelanggan melalui kemudahan akses informasi, perbandingan harga, dan transaksi online. Berikutnya studi kasus, strategi digital branding dan selling, Tokopedia di era kepemimpinan William Tanuwijaya. Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang berhasil membangun brand kuat sekaligus meningkatkan penjualan secara signifikan melalui digital marketing. Di bawah kepemimpinan William Tanuwijaya sebagai CEO, Tokopedia tidak hanya fokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga membangun ekosistem digital yang mendukung UMKM untuk berkembang secara online. William Tanuwijaya dikenal sebagai pemimpin visioner yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat branding Tokopedia sebagai platform yang inklusif, mudah digunakan, dan mendukung pengusaha kecil menengah. Selanjutnya, interpretasi dan kaitannya dengan teori kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan William Tanuwijaya dapat dianalisis menggunakan teori transformational leadership, di mana seorang pemimpin menginspirasi dan memotivasi organisasi untuk mencapai visi besar melalui inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Berikut dalam konteks digital marketing, Tanuwijaya menunjukkan kemampuan untuk mengarahkan Tokopedia mengadopsi teknologi terbaru dan strategi branding yang relevan dengan kebutuhan pasar digital. Selain itu, gaya kepemimpinannya juga mengadopsi konsep digital leadership, yaitu kemampuan pemimpin organisasi agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan perilaku konsumen digital. Tanuwijaya tidak hanya fokus pada pengembangan platform teknologi, tetapi juga memastikan bahwa timnya mampu menerapkan strategi digital marketing yang efektif, dari membangun brand awareness hingga mengoptimalkan proses penjualan digital. Tokopedia juga mencerminkan konsep servant leadership, di mana kepemimpinan diarahkan untuk melayani dan memberdayakan penjual UMKM agar bisa berkembang dalam ekosistem digital, memperkuat kepercayaan dan loyalitas pelanggan melalui komunikasi dan layanan yang baik. Berikutnya kesimpulan, digital marketing memiliki peran penting dalam membangun branding yang kuat dan meningkatkan penjualan secara efektif.
Branding digital tidak hanya menciptakan citra visual, tetapi juga membangun nilai dan hubungan emosional yang memperkuat loyalitas konsumen. Selling secara digital memberikan kemudahan dan personalisasi yang mendorong kepercayaan serta keputusan pembelian. Bagi UMKM, integrasi branding dan selling digital menjadi kunci untuk memperluas pasar dan bersaing secara berkelanjutan. Studi kasus Tokopedia menegaskan pentingnya kepemimpinan visioner dalam menerapkan strategi digital marketing yang adaptif dan mendukung pertumbuhan bisnis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.